Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini Ibu bisa membuatkan video pembelajaran lagi dan Ibu harap kalian bisa menyaksikan video ini sampai selesai agar kalian bisa memahami materi apa yang akan kita bahas. Nah, kita langsung saja. Hari ini, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai alat komunikasi dalam transaksi. Nah, diharapkan kalian bisa menerapkan prosedur alat komunikasi dalam transaksi, khususnya telepon. Kemudian, kita juga diharapkan dapat menggunakan alat komunikasi dalam transaksi, khususnya dalam menggunakan telepon. Kalian pasti bingung kan, mengapa sih kita harus mempelajari komunikasi? Padahal komunikasi kan sudah kita lakukan setiap harinya, bahkan setiap kita dengan orang lain itu kan pasti kita berkomunikasi. Nah, jadi komunikasi itu kan seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi adalah pertukaran informasi, ide maupun perasaan dari satu orang ke orang yang lainnya. Jadi komunikasi merupakan pertukaran informasi. Nah, di dalam pertukaran informasi ini tentu saja diperlukan informasi-informasi yang tepat, informasi-informasi yang benar. Nah, dalam penyampaian itu kita harus memiliki etika dan etiket dalam menyampaikannya. Misalnya saja, kita harus mempelajari komunikasi bisnis. Komunikasi dalam bisnis itu tentunya sangat penting. Misalnya ketika kita sedang berbelanja di suatu supermarket, kemudian ada SPG yang tidak melayani dengan baik. Misalnya kita bertanya mengenai suatu produk, apakah produknya masih atau fungsi produk itu apa. Kemudian si SPG ini tidak menjelaskan dengan baik. Dia berbicaranya tidak baik atau cetus, mungkin judes. Nah, itu kan membuat pelanggan atau pembeli itu menjadi tidak suka atau tidak senang dalam pelayanannya, rasa kecewa karena dia tidak mendapatkan informasi yang dia mau. Nah, jadi dalam bisnis itu sangat diperlukan komunikasi yang beretika dan beretiket. Jadi apa sih bedanya etika dengan etiket? Kalau etika merupakan suatu adat kebiasaan atau tata susila yang di dalamnya terdapat nilai dan norma sebagai landasan perilaku kita. Nah, sedangkan etiket merupakan tata caranya, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita untuk sopan dan santun, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yaitu etis. Etis adalah orang yang bisa menerapkan atau menjalankan suatu etiket. Misalnya kita pernah mendengar, wah, dia sangat tidak etis. Nah, itu berarti dia tidak menjalani etiket atau tata krama dalam lingkungannya. Nah, di dalam komunikasi bisnis, kita harus memegang 3 prinsip penting. Yang pertama adalah prinsip otonomi, di mana apa yang kita lakukan itu harus sesuai kesadaran kita. Jadi kita harus memilah mana yang baik dan buruk yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan, di mana kita harus tetap tetap mengetahui hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, antara kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kejujuran. Dimanapun kita berada, kita harus bersikap jujur dan apa adanya. Jangan melebihkan maupun mengurangi. Kita harus sesuai porsinya. Kemudian dalam perusahaan itu terdapat etiket komunikasi yang terbagi menjadi 7 bagian. Nah, kenapa harus ada etiket? Etiket kan merupakan suatu tata cara. Jadi bagaimana aturannya, bagaimana caranya kita berkomunikasi atau berhubungan dengan pihak lainnya. Yang pertama ini adalah etiket hubungan primer. Nah, di sini adalah hubungan langsung. Misalnya saja pekerja dengan atasannya, pekerja satu dengan pekerja lainnya, atau dengan antar koleganya. Nah, itu merupakan hubungan primer. Nah, yang kedua adalah hubungan sekunder, di mana di sini hubungannya dengan
eksternal perusahaan. Misalnya hubungan antara konsumen dan produsen itu harus selalu dijaga. Nah, di situ ada tata caranya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hubungan antara penjual dengan pelanggan. Nah, pelanggan itu merupakan aset ya, suatu aset perusahaan. Jadi kita harus mempunyai etiket yang baik dengan pelanggan agar citra suatu perusahaan itu tetap dikenal baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu menjadi loyal dengan perusahaan kita. Nah, kemudian etiket hubungan perusahaan dengan karyawan, ada hubungan antar bisnis, dengan hubungan antar investor, dan hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan. Nah, jadi dari setiap hubungan antara pihak perusahaan dengan pihak lainnya itu terdapat tata caranya atau terdapat etiketnya yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang bersangkutan. Selanjutnya adalah prosedur dan pengoperasian alat komunikasi. Nah, ini sangat penting. Pernah nggak kalian rumahnya itu didatangi oleh SPG yang menawarkan alat dapur kepada ibu atau orang tua kalian? Nah, di sana dia menggunakan komunikasi yang baik, yang sangat bisa mempengaruhi sehingga orang tua kalian itu bisa tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pesawat telepon, di mana pesawat telepon ini merupakan mesin yang berfungsi sebagai alat komunikasi bisnis. Nah, telepon ini walaupun tidak digunakan secara langsung dalam transaksi penjualan, tapi sangat berfungsi karena dengan melalui telepon ini kita bisa bertukar informasi walaupun dengan jarak yang jauh. Nah, di sini jenis-jenis pesawat telepon itu ada banyak sekali. Yang pertama, jenis telepon berdasarkan peletakannya. Yang pertama yaitu table phone atau telepon meja, di mana telepon ini diletakkan di meja. Kemudian yang kedua adalah wall phone atau telepon dinding yang peletakannya juga di dinding. Nah, yang ketiga adalah telepon mobile atau telepon yang bisa dibawa kemana-mana, misalnya bisa ditaruh di mobil, di pesawat, di kapal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis telepon berdasarkan kapasitasnya atau segi kemampuan suatu telepon tersebut. Yang pertama ada telepon satu jalur atau single line telepon, biasanya digunakan sebagai fasilitas rumah karena terdapat sistem touch atau sistem putar angka. Nah, yang kedua ada telepon dengan banyak touch atau multi button telepon, di mana pesawat telepon ini biasanya digunakan di organisasi-organisasi. Nah, jadi telepon ini ketika ada telepon masuk dapat diatur penyampaiannya itu kepada siapa. Misalnya ada yang telepon suatu perusahaan, nah yang mengangkat itu adalah sekretaris. Kemudian si penelepon itu meminta sekretarisnya untuk menghubungkan ke atasannya. Nah, itu merupakan multi button telepon. Nah, yang ketiga ada telepon dengan sistem hunting, di mana satu nomor telepon saja dapat disalurkan serentak dengan beberapa saluran. Nah, selanjutnya ada telepon dengan pengeras suara atau loud speaking telepon, di mana telepon ini tidak perlu dipegang gagang teleponnya karena dapat di loudspeaker suatu berbicara. Jenis telepon yang ketiga adalah telepon berdasarkan jarak jangkauannya. Yang pertama adalah hubungan lokal atau hubungan setempat. Misalnya kita menelpon orang lain yang berada di wilayah Kudus, dengan kita juga berada di wilayah Kudus. Nah, itu merupakan telepon lokal atau hubungan lokal yang tidak perlu memasukkan kode wilayah. Nah, yang kedua adalah hubungan interlokal. Di sini misalnya kita menelepon orang yang berada di kota lain atau di provinsi lain. Nah, itu kita memerlukan kode yang perlu dimasukkan sebelum memasukkan nomor yang dituju.
Nah, yang ketiga adalah hubungan internasional, di mana kita menelpon yaitu di luar negara Indonesia. Nah, itu memerlukan kode suatu negara tersebut sebelum memasukkan nomor tujuannya. Ini adalah klasifikasi pesawat telepon dan fungsi pada telepon. Nah, yang pertama, Anda berdasarkan klasifikasinya, telepon dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama adalah telepon yang menggunakan sistem sambungan. Di sini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu telepon manual dan otomatis. Nah, telepon manual ini tentunya memerlukan operator karena harus ada yang mengendalikan telepon tersebut. Kemudian yang kedua adalah telepon menggunakan sistem dialing, yang terdapat 2 macam, yaitu telepon yang digunakan dengan cara memutar atau menekan tombol-tombol angka. Nah, kemudian yang ketiga adalah telepon yang menggunakan mekanisme mesin. Nah, di sini ada telepon digital dan telepon non-digital. Biasanya telepon digital digunakan oleh kantor-kantor yang sudah modern. Nah, kemudian ada telepon yang menggunakan fasilitas sambungan. Yang pertama ada sambungan kabel, sambungan satelit, dan sambungan microwave. Sambungan satelit itu contohnya adalah telepon radio, kemudian yang stasiun microwave itu adalah contohnya handphone. Yang terakhir adalah telepon digital, di mana telepon digital ini banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, terdapat display yang biasanya ada kotak kecil itu di dalam telepon yang berfungsi untuk kita melihat jam, tanggal, bulan, dan tahun pembicaraan telepon. Kemudian ada lamanya pembicaraan telepon dan ada nomor yang dituju itu tertulis di dalam display tersebut. Kemudian yang kedua adalah dia mempunyai speakerphone tambahan sehingga tidak perlu mengangkat telepon. Kemudian mempunyai headset, mempunyai kapasitas yang besar. Kemudian ada fasilitas triparty atau bisa berbicara dengan 3 orang sekaligus. Kemudian dapat memindahkan panggilan secara otomatis dan keunggulan-keunggulan lainnya. Dalam kegiatan berbisnis, telepon merupakan media komunikasi yang sangat penting. Biasanya di sini sekretaris yang bertugas untuk menerima maupun menyampaikan informasi melalui telepon, dia itu harus menguasai dan harus menerapkan tata krama dalam bertelepon. Karena komunikasi seseorang sekretaris itu merupakan citra atau kunci dari suatu perusahaan, merupakan sebagai bentuk layanan perusahaan terhadap pihak yang lain. Jadi harus tetap menjalankan dan menerapkan tata krama dalam berkomunikasi, khususnya dalam bertelepon. Nah, tata krama yang harus diterapkan sebagai seorang sekretaris atau seorang yang menggunakan telepon di suatu perusahaan, yang pertama adalah berbicara melalui telepon itu harus sopan dan menghindari kata-kata yang kasar dan menyinggung perasaan pihak lain yang sedang menelpon. Kemudian yang kedua, berbicara melalui telepon itu harus singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak perlu bertele-tele jika menggunakan telepon. Nah, yang ketiga, menggunakan telepon itu kalau bisa adalah saat informasi yang ingin disampaikan itu sangat penting. Nah, jika masih ada waktu untuk menyampaikan secara langsung, maka lebih baik informasi itu disampaikan secara langsung agar lebih detail dan dapat dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, yang keempat yaitu pada waktu menelpon tidak menempelkan mulut pada gagang telepon. Nah, itu kan karena telepon itu kan tidak hanya digunakan oleh satu orang saja, bisa digunakan oleh orang lain juga. Jadi kita tidak boleh menempelkan mulut kita di gagang telepon tersebut. Nah, tata krama itulah yang wajib sekali kita terapkan dalam kita berkomunikasi, khususnya menggunakan alat komunikasi pesawat telepon. Oke, selanjutnya setelah kita memahami tata krama dalam menggunakan telepon, kemudian yang selanjutnya adalah tata cara dalam menangani telepon masuk. Nah, di sini
Anggap saja kita sebagai sekretaris yang sedang menerima telepon. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika ada telepon berdering atau telepon masuk? Nah, yang pertama, setiap kali telepon berdering harus segera diangkat. Maksimal itu deringnya sampai 3 kali, karena jika lebih dari 3 kali itu sangat mengganggu situasi di lingkungan kerja kalian. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa memberikan salam ketika telepon itu sudah diangkat, misalnya selamat pagi, selamat siang, seperti itu. Hindarilah kita mengucapkan halo, seperti itu lebih baik dihindari. Nah, yang ketiga adalah menyiapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Yang keempat, memberi salam kepada penelpon, kemudian menyebutkan identitas kita. Kemudian sebutkan nama, perusahaan, seperti itu. Misalnya tadi ada telepon, kemudian kita bisa mengangkat dengan mengucapkan salam, selamat pagi, perusahaan A, dengan kansa yang bisa saya bantu. Mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika penelpon bersedia meninggalkan pesan, kita harus mencatat pada lembar formulir penerimaan telepon. Nah, biasanya di sekretaris itu disediakan blok note untuk dia mencatat pesan-pesan atau informasi yang harus disampaikan ke atasannya atau ke pihak lain. Nah, di situ sekretaris bertugas sebagai penerima telepon, kemudian mencatat pesan yang disampaikan oleh si penelpon. Kemudian nomor-nomor telepon, angka-angka, atau pesan-pesan penting yang sudah disebutkan atau yang ingin disampaikan oleh si penelpon itu harus kita catat, harus kita tanyakan kembali kebenarannya. Misalnya dia menyampaikan alamat, kemudian kita mencek lagi, oh apakah alamat ini sudah benar, seperti itu. Kemudian menutup telepon setelah penelpon memutuskan terlebih dahulu. Jadi di sini ketika telepon sudah selesai, jangan lupa kita mengucap terima kasih. Kemudian sebisa mungkin kita nunggu si penelpon menutup telepon terlebih dahulu, baru kita menutup gagang telepon tersebut. Nah, ini merupakan catatan penerimaan panggilan atau block note yang harus diisi oleh sekretaris atau si penerima telepon agar pesan yang si penelpon sampaikan itu bisa kita salurkan atau kita sampaikan kepada pihak yang bersangkutan, misalnya dengan atasan kita. Nah, kita harus mencatat itu dengan informasi yang jelas dan benar. Mungkin cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan kepada saya melalui personal chat maupun melalui Microsoft Teams. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu ada contoh video dalam penggunaan telepon atau pesawat telepon, kemudian juga ada contoh dalam menerima menggunakan telepon. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama dapat kita lihat bersama. Ini merupakan layar tampilan. Layar tampilan ini menampilkan layar yang berisi nomor telepon yang dipanggil. Karena saat ini kita sedang tidak melakukan panggilan, maka di layar tampilan ini menampilkan tanggal dan jam pada saat ini. Lalu tombol selanjutnya yaitu tombol program. Tombol program ini berfungsi untuk menyeting penyimpanan tombol-tombol yang dimanfaatkan untuk menyimpan nomor extension. Caranya yaitu tekan tombol program, lalu tekan tombol flexible memory, misal 3. Lalu setelah itu tekan angka 1. Setelah menekan angka 1, dilanjutkan dengan menekan nomor extension, misalnya 101. Dan untuk menyimpan nomor tersebut, kita menekan tombol store. Sudah selesai. Jika ingin menambahkan pada yang lainnya, nomor extension yang lainnya, maka dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika sudah selesai, kita keluar dari mode program dengan cara tekan hold, lalu tekan program.
sudah kembali seperti semula. Lalu tombol selanjutnya yaitu tombol message. Tombol message berfungsi untuk tanda message waiting dan untuk replay. Lalu selanjutnya yaitu tombol intercom. Tombol ini berfungsi dan tombol ini akan menyala jika ada hubungan telepon antara ekstensi satu dengan ekstensi yang lainnya. Lalu tombol conference. Tombol ini memanggil sekaligus berbicara pada 2 atau 3 orang. Lalu selanjutnya tombol forwarding or don't disturb. Tombol call forwarding berfungsi untuk mentransfer panggilan ke ekstensi lain, dan don't disturb berfungsi untuk memblok panggilan ketika kita sedang sibuk. Lalu tombol selanjutnya yaitu tombol pause. Tombol ini berfungsi untuk menghentikan pembicaraan sementara dalam telepon. Lalu selanjutnya yaitu tombol flash or recall. Tombol ini berfungsi untuk mengakhiri percakapan telepon, lalu membuat panggilan baru tanpa memutus line. Lalu yaitu selanjutnya tombol auto answer or mute. Tombol ini berfungsi untuk menjawab panggilan masuk, baik itu panggilan dari internal maupun panggilan dari eksternal secara otomatis, tanpa mengangkat gagang telepon terlebih dahulu. Lalu berikutnya yaitu tombol auto dial or store. Selain berfungsi yang seperti tadi saya peragakan, tombol ini juga berfungsi untuk digunakan bersama speed dialing. Lalu yaitu tombol transfer. Tombol transfer ini berfungsi untuk mentransfer panggilan ke extension lain atau ke voicemail gitu. Lalu selanjutnya yaitu tombol redial. Tombol ini berfungsi untuk memanggil ulang panggilan keluar yang terakhir secara otomatis. Lalu yaitu selanjutnya tombol hold. Tombol ini berfungsi untuk menunda pembicaraan tanpa menutup telepon atau dapat juga menghubungkan antara penelpon satu dengan penelpon yang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu tombol speakerphone. Tombol ini berfungsi untuk mendengarkan lawan bicara tanpa mengangkat gagang telepon. Lalu yang terakhir adalah tombol volume. Jika volume kurang keras, maka kita menaikkan volume dengan cara menekan tanda panah ke atas. Dan jika ingin menurunkannya, menekan tanda panah ke bawah. Selamat siang, PT Adi Sentosa, dengan saya Zakia Nisa. Ada yang bisa saya bantu? Baik, Ibu, dengan siapa saya berbicara dan dari mana? Baik, Ibu, ingin berbicara dengan siapa? Maaf, Ibu, saat ini Bapak Heru sedang menghadiri rapat. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Baik, Ibu. Baik, Ibu, saya akan menyampaikan pesan Ibu kepada Bapak Heru. Sebelumnya, bisakah Ibu meninggalkan nomor telepon agar kami bisa menghubungi Ibu lagi jika Bapak Heru sudah menyelesaikan rapatnya? Baik, Ibu. Baik, Ibu, saya sudah menulis nomor telepon Ibu. Jika Bapak Heru sudah menyelesaikan rapat, kami akan menghubungi Ibu kembali. Ada yang bisa saya bantu lagi, Ibu? Baik, Ibu, terima kasih sudah menghubungi kami. Selamat siang.